Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Sarvina NIM 10572116720 kelas M20E. Materi teknik proyeksi bisnis bagi perusahaan, mata kuliah teknik proyeksi bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dunia bisnis dan usaha merupakan salah satu bidang yang banyak menerapkan peramalan, forecasting atau proyeksi. Hal ini dapat dipahami karena sebuah perusahaan pada umumnya ada dalam sebuah lingkungan bisnis yang dinamis dan sering berubah dengan cepat. Apa sebenarnya peranan penting aktivitas proyeksi dalam dunia bisnis atau perusahaan? Mengapa banyak perusahaan sebaiknya melakukan proyeksi bisnis sebelum mengambil sebuah tindakan strategis? Peramalan atau proyeksi dapat membantu kita dalam mengambil keputusan, baik itu bersifat strategis dan berpengaruh dalam jangka panjang, ataupun keputusan tersebut bersifat taktis dan berjangka pendek. Sebelum lebih jauh membahas seberapa besar peranan proyeksi bisnis dalam melangsungkan hidup bisnis, maka kita perlu mengkaji definisi proyeksi itu sendiri. Berdasarkan teori yang ada, proyeksi atau forecasting merupakan estimasi munculnya suatu kejadian di masa depan berdasarkan data yang ada di masa lalu. Pada umumnya, proyeksi merupakan proses menganalisis data historis dan data saat ini untuk menentukan tren di masa datang. Bisa juga didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk mengantisipasi kejadian atau kondisi di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa proyeksi atau forecasting berkaitan dengan upaya mengestimasikan apa yang akan terjadi di masa depan berbasis pada metode ilmiah atau ilmu dan teknologi, serta dilakukan secara sistematis. Peramalan atau proyeksi atau forecasting sangat berperan penting dalam bidang bisnis serta ekonomi. Siapa saja yang pihak yang membutuhkan forecasting setiap perusahaan? Apakah perusahaan bisnis yang berorientasi laba atau profit oriented organization maupun perusahaan yang tidak berorientasi laba atau non-profit oriented organization pada umumnya menggunakan forecast atau hal ini disebabkan setiap perusahaan harus membuat perencanaan mengenai apa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Beberapa pertanyaan berikut ini dapat digunakan untuk lebih memahami pentingnya membuat proyeksi bagi suatu organisasi. Yang pertama, jika suatu perusahaan menambah pengeluaran untuk promosi iklan, bagaimana pengaruhnya terhadap penjualan? Yang kedua, berapa penambahan karyawan yang dibutuhkan apabila ada penambahan cabang dalam suatu perusahaan? Yang ketiga, berapa persentase kenaikan biaya perjalanan dinas terhadap penambahan penjualan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas menambah pemahaman bahwa perusahaan memerlukan suatu proyeksi. Mengapa? Karena yang akan diketahui adalah kondisi di masa yang akan datang. Sementara saat ini tidak tersedia informasi mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang tersebut. Misalkan, dalam suatu perusahaan pada tahun 2017 membuat anggaran pendapatan dan biaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Perusahaan tersebut tidak memiliki informasi cukup untuk memastikan peristiwa yang akan terjadi pada tahun 2018. Oleh karena itu, perusahaan tersebut harus membuat estimasi kejadian pada tahun 2018 yang akan mempengaruhi perencanaan yang dibuat. Estimasi yang dibentuk adalah terkait penjualan dan harga barang tahun 2018. Untuk menentukan penerimaan pada tahun 2018, perusahaan membuat estimasi harga bahan baku, biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya-biaya lainnya untuk menentukan biaya pada tahun 2018. Penerimaan dan biaya tahun 2018 yang dibuat oleh perusahaan pada tahun 2017
tentu saja merupakan contoh dari forecasting. Karena besaran-besaran yang dipergunakan untuk menentukan penerimaan dan biaya tersebut berasal dari estimasi atau besaran dari masa lalu ketika kita membuat proyeksi. Hal yang perlu diperhatikan adalah situasi yang melingkupi apa yang akan kita ramal. Pemahaman mengenai situasi sangat diperlukan untuk menentukan metode apa yang tepat digunakan berkenaan dengan situasi ini terhadap 4 macam situasi yang memiliki peranan penting yang harus diperhatikan agar peramalan dapat berjalan efektif. Pertama, time horizon. Yang kedua, control versus planning. Yang ketiga, konstansi. Yang keempat, exit planning procedure. Membuat proyeksi pada situasi yang tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu sangat berbeda dengan membuat proyeksi pada situasi yang terus-menerus mengalami perubahan. Dalam situasi yang stabil, metode proyeksi kuantitatif dapat digunakan dan dilakukan pencermatan secara berkala untuk mengetahui tingkat keakuratan proyeksi dalam hal terjadinya perubahan situasi. Haruslah metode yang diperlukan adalah metode yang mampu beradaptasi secara terus-menerus agar proyeksi yang diperoleh dapat mencerminkan hasil terbaik saat ini dan memberikan informasi terkini setiap menggunakan metode proyeksi umumnya. Melibatkan perubahan pada prosedur, perencanaan, dan pengambilan keputusan, hal ini tidaklah mudah diterapkan dalam organisasi bisnis karena biasanya terdapat faktor resistasi atau penolakan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, perubahan sebaiknya dimulai dari hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan prosedur yang sudah ada. Kemudian, perubahan dan perbaikan dilakukan secara bertahap. Mungkin sampai di sini yang bisa saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.